Pembahasan yang sangat menarik kita perbincangkan di media sosial ataupun di kalangan para pemuda ya. Sebelum pemuda maka akan menggoncangkan dunia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Haba Warung Kopi. Hari ini saya kedatangan tamu seorang tokoh muda. Beliau hari ini berjabat sebagai Ketua AMPG DPD 2 Golkar Aceh Utara. AMPG itu Angkatan Muda Partai Golkar. Ya, bersama saya sudah hadir Bapak Ketua Alauddin Puhaba. alhamdulillah Habagat. Ya, Habagat kalau bahasa Acehnya bahasa Aceh Puhaba, kalau bahasa Indonesia itu apa kabar? Alhamdulillah. Berbicara AMPG Angkatan Muda Partai Golkar, yang pasti karya-karya besar daripada AMPG itu sangat banyak pasti. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tema pembahasan hari ini, saya ingin menanyakan dulu kepada Alauddin di sini, apa sebenarnya kegiatan selama ini, apa kegiatan secara pribadi ataupun kegiatan secara dalam organisasi. Baik, terima kasih Bapak Herman yang sudah kiranya menyempatkan waktu mengundang saya untuk berdiskusi singkat sambil kita ngopi ya. Ya, ngopi. Sambil kita ngopi. Sebenarnya berbicara tentang kegiatan yang sedang saya lakukan hari ini adalah mensosialisasikan AMPG kepada para pemuda di kalangan masyarakat. Hari ini banyak di kalangan para pemuda yang belum mengetahui apa sebenarnya AMPG dan kegiatan AMPG itu di bidang apa. Jadi sebelum jauh kita berbicara tentang AMPG, dasarnya AMPG itu singkatan daripada Angkatan Muda Partai Golkar. Ya, Kita adalah sayap daripada Partai Golkar. Dan hari ini jabatan kita pun di bawah DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Aceh Utara. Dan kita pun diwajibkan oleh partai untuk membantu partai mensosialisasikan tentang kepartaian kepada para masyarakat, terutama terhadap para pemuda. Dan hari ini alhamdulillah selama berjalannya sosialisasi saya terhadap para pemuda, alhamdulillah para pemuda ini menerima dengan baik. Kemudian menyambut baik tentang apa sih sebenarnya kegiatan dan kedalaman tentang masalah AMPG-nya di sini. ya. Ya, ini berbicara AMPG. Sebenarnya mungkin banyak dari pemuda-pemuda Aceh dan Aceh Utara khususnya itu yang belum tahu apa sebenarnya visi dan misi daripada AMPG tersebut secara universal. Artinya secara global yang bisa menguntungkan masyarakat dan pemuda-pemuda yang ada di Aceh Utara. Kita tidak berbicara hari ini itu kepada kepentingan partai. Kalau hari ini kita tidak berbicara tentang kepentingan partai, toh hari ini juga kita bermain di bawah naungan partai. Nah, secara otomatis kita bergerak pun mensosialisasikan ini terhadap masyarakat. Yang kita sosialisasikan itu tentang kepartaian, tentang partainya. Ya, Cuman ya kita tidak sepenuhnya mensosialisasikan tentang partai dikarenakan kita ini di bawah naungan AMPG-nya. Yang kita kasih pemahaman kepada masyarakat, kepada para pemuda khususnya, yaitu tentang keorganisasian, yaitu tentang keorganisasian AMPG yang bernaung di bawah Angkatan Muda, di bawah Partai Golkar gitu. di bawah Partai Golkar. Jadi ada slogan, itu pun slogan yang diciptakan oleh DPP ataupun pengurus pusat Angkatan Muda Partai Golkar, itu berupa
AMPG adalah rumahnya kaum milenial. Nah, bisa kita AMPG adalah rumahnya para milenial. ya. Ya. Eh, Beberapa hari yang lalu, Ya. sebenarnya saya tertarik dengan status Bapak Ketua. Ya. Mungkin bisa saya bacakan statusnya Siap. di Facebooknya. Ya. Statusnya, pada dasarnya pemuda itu adalah para pemikir untuk kemajuan bangsa. Tapi kenapa banyak pemuda hari ini yang seolah tidak memikirkan apa-apa tentang kemajuan bangsa? Percayalah, mereka pernah berpikir dan berjuang, tapi tidak pernah dihargai. Jadi yang saya garis bawahi di sini, mereka pernah berpikir dan tidak pernah dihargai. Apa maksud daripada pernyataan itu? Ini sebenarnya pembahasan yang sangat menarik kita bahas ya. Pada dasarnya para pemuda ini adalah para pemikir. Nah, jadi Ya, mohon maaf ada kesalahan teknis. Kita lanjut ya pembicaraan kita. Mungkin tadi sampai pemuda pernah berpikir, tapi pikiran mereka itu tidak pernah dihargai. Maksudnya itu seperti apa? ini sebenarnya pembahasan yang sangat menarik kita perbincangkan di media sosial ataupun di kalangan para pemuda ya. Hari ini sebagaimana tokoh tokoh reformasi ya, Tokoh Bapak- reformasi Bapak Soekarno. ya. Sebagaimana Bapak Soekarno pernah mengatakan, beri saya 10 pemuda maka akan menggoncangkan dunia. Nah, hari ini jangan kita mengatakan seluruh Indonesia, pemuda seluruh Indonesia, jangan. Kita hanya berbicara ruang lingkup yang ada di Aceh. Mayoritas pemuda Aceh hari ini nongkrong di warung kopi, Ya. kan begitu. Nah, pemahaman daripada tokoh-tokoh yang tua ini, yang bahwa itu pemuda seolah tidak pernah memikirkan apa-apa tentang perkembangan bangsa ini. Ya. Mereka cuma asik nongkrong di warung kopi tanpa membahas ataupun tanpa memikirkan bagaimana sebenarnya perkembangan bangsa ini. Sangat kita sayangkan, pada dasarnya mereka pernah berpikir dan berjuang. Contohnya terjadi demo di mana-mana. Yang mereka perjuangkan apa? Permasalahan yang sedang terjadi hari ini di kalangan masyarakat sebenarnya. Contoh, jangan jauh kita bilang mereka demo tentang kenaikan harga BBM. Ya. Nah, itu kan untuk kepentingan rakyat. Tetapi hasilnya apa? Bahkan dari pihak petinggi pemerintah ketika mereka mendemo misalkan kantor gubernur, pihak daripada gubernur ini tidak pernah mau menjumpai kalangan mahasiswa ini. Intinya apa? Mereka kan percuma mendemo tetapi tidak dihargai dan tidak ada solusi. Juga harga BBM hari ini kan melonjak naik. Ya. Juga hal-hal lain yang sedang terjadi di Aceh sekarang. Semisal kita bilang di Aceh Utara itu dengan slogannya Petrodolar ataupun dengan slogannya kabupaten terkaya di Indonesia, Ya. itu dulu. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Banyak masyarakat kita yang hidup di bawah kemiskinan. Mereka juga pernah menyuarakan hal tersebut, tetapi kan tidak pernah dihiraukan. Ada terkadang bantuan, misalkan bantuan rumah dari pemerintah, tetapi yang diturunkan ke lapangan kan tidak tepat sasaran. Ya. Banyak tidak tepat sasaran. Bahkan dalam 2 hari kemarin saya dapat laporan dari Baktia itu ada satu rumah janda lah bisa kita bilang. Itu memang kondisi rumah beliau itu memang sangat-sangat tidak layak huni. Tidak layak huni. Jangankan kita bilang untuk dindingnya, bahkan atapnya pun kadang-kadang hampir roboh. Nah, ini kan sangat kita sayangkan. Bahkan bantuan rumah daripada pemerintah Aceh kan hari ini ada info sekitar 7.000 unit rumah yang dikerjakan oleh pada pemerintah Aceh untuk disalurkan kepada masyarakat kurang mampu.
Nah, kenapa orang-orang seperti ini tidak mendapatkan hal tersebut? Dapat kita rangkul yang bahwa ini program tidak tepat sasaran, bisa kita bilang. Dan apa peran pemuda? Pemuda kan pernah berperan, pernah menyuarakan hal tersebut, tetapi realisasi di lapangan berbeda. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Jadi alangkah sayangnya para pemuda hari ini nongkrong di warung kopi, menyenangkan diri dengan game segala macam. Ya mereka titik kenyamanan dan dihargai dia menghargai mereka hari ini adalah ya game. Ya. Nah, mereka mengambil keputusan seperti ini. Makanya ketika kita berbicara tentang perkembangan bangsa ini terhadap mereka, ya mereka seolah-olah enggan membicarakan tentang ini. Gitu. Karena mayoritas pun di sini yang nongkrong di warung kopi dan main game segala macam ini kan kalangan mahasiswa, para intelektual. Jadi ya seperti inilah kondisi bangsa hari ini. Tapi berbicara pemuda, secara negara mungkin keseluruhan, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, sebenarnya pemerintah itu kan sudah menyediakan sebuah wadah untuk berkumpulnya para pemuda. Contoh wadah yang bisa dikatakan populer lah hari ini itu seperti KNPI. Setelah itu di tingkat bawahnya itu ada Karang Taruna. Mungkin di kalangan pemuda itu bisa dikatakan ada sebuah organisasi HMI, dan banyak OKP yang memang ada hari ini. Apakah itu negara belum cukup berperan untuk memfasilitasi pemuda-pemuda dalam wadah yang saya sebutkan tadi? Disitulah mereka berpikir tidak hanya memikirkan tentang bangsa, tidak memikirkan tentang rakyat, itu di warung kopi. Nah, kalau kita berbicara tentang itu, mungkin fasilitas yang diberikan oleh negara kepada para pemuda itu adalah sangat cukup. Saya bilang sangat cukup dengan adanya wadah-wadah yang Kanda sebutkan tadi. Kemudian yang kita cerna hari ini dan yang kita yang kita lihat hari ini di warung kopi itu hanyalah mayoritas daripada para pemuda kan kehidupannya di warung kopi. Ya, memang jangankan kita bilang orang yang seperti ini, mungkin para pemuda yang bergabung di ranah-ranah organisasi kepemudaan itu pun mereka sering mendiskusikan hal tersebut di warung kopi. Ya, pasti. Tetapi yang sangat kita sayangkan hari ini, yang bergabung ya bergabunglah. Kemudian yang aktif di sini hanya sebagian persennya saja. Itu yang perlu kita evaluasi sebenarnya. Apa yang sedang terjadi di dalam semua ranah kepemudaan ini? Karang Taruna, KNPI, bahkan jangan kita bilang ke organisasi lain, di kalangan AMPG pun sendiri seperti itu. Ya, berarti negara dalam hal ini tidak salah dong. Betul. Tidak salah. Artinya negara sudah ada instrumen-instrumen. Nah, sekarang kita harus tarik kembali kepada personalnya pemuda itu sendiri. Betul. Kesadaran dia dalam berorganisasi, kesadaran dia dalam memikirkan tentang kebangsaan yang harus disalurkan dengan wadah-wadah resmi yang harus disediakan, yang sudah disediakan oleh pemerintah hari ini. Nah, misalkan hari ini pemuda berpikir di warung kopi tanpa wadah. Ini kan tanpa wadah. Nah, bagaimana pemikiran-pemikiran itu bisa disalurkan ke ranahnya pemerintahan untuk menjadi sebuah acuan dalam rangka pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan tentang khususnya kepemudaan. Nah, kalau kita lihat seperti itu, artinya ini lebih kepada personalnya, ya. Lebih kepada personal pemuda itu sendiri, lembaga pemuda tersebut. Bukan lembaga, tapi lebih kepada pemuda itu sendiri. Nah, hari ini kita berbicara instrumen ataupun OKP lah bahasanya. OKP hari ini sudah disediakan oleh pemerintah. Itu kan OKP itu dia tidak terlalu eksklusif untuk merekrut anggotanya. Dia terbuka sifatnya. Malah saya melihat hampir setiap tahun, itu contohnya seperti AMPG, selalu membuka diri
ayo pemuda kita bergabung. Pikiran-pikiran yang ada di warung kopi, yuk kita sama-sama kita salurkan dalam wadah ini. Nah, kesadaran itu yang saya lihat memang belum ada di kalangan pemuda. Nah, pertanyaan di sini, apa sebenarnya peran pemerintah untuk bisa membentuk sebuah karakter ataupun watak daripada pemuda ini supaya timbul kesadarannya untuk bisa bergabung ke dalam wadah-wadah yang resmi yang disediakan oleh pemerintah untuk menyalurkan pemikiran-pemikirannya, sehingga tidak terkesan yang bahwa apa yang telah dipikirkan pemuda hari ini tidak pernah dihargai. Bagaimana dihargai kalau memang pemerintah hari ini tidak tahu pemikiran-pemikiran itu ada? Sangat unik ini sebenarnya. Kita berbicara tentang apa namanya OKP segala macam sudah dibentuk pemerintah, kemudian anggaran sudah dikucurkan begitu banyaknya. Ini kembali kepada pembicaraan dari tadi yang kita bicarakan. Nah, ini sudah dibentuk dan dianggarkan, tetapi bagaimana realisasinya di lapangan? Ya, betul. Kan begitu. Contoh yang saya bilang tadi, rumah layak huni sudah diturunkan untuk masyarakat, Ya, tetapi realisasinya tidak tepat sasaran. pasti. Nah, begitu juga dengan halnya pemuda ini, sudah dianggarkan. Apakah jangan kita bilang untuk kesejahteraan para masyarakat, untuk kesejahteraan kader saja, apakah ada? Ini yang menjadi dilema sebenarnya di kalangan pemuda seluruh Indonesia mungkin. Makanya kenapa terkadang seorang pemuda dulunya bergabung di OKP ini, kemudian setahun kemudian beliau keluar dari organisasi tersebut dan membentuk wadahnya sendiri Dalam bentuk LSM ataupun ya, komunitas. ya, betul, dalam Ya. bentuk komunitas. Berarti intinya apa? Mereka tidak pernah dihargai di satu di organisasi lamanya, sehingga timbul pemikiran untuk membentuk hal-hal baru, untuk membentuk naungan baru yang dipimpin oleh beliau sendiri. Itulah yang sebenarnya dilema yang sedang terjadi di kalangan pemuda hari ini. Memang tidak semua OKP itu sejahtera segala macam, tetapi kita berbicara tentang OKP hari ini, organisasi LSM segala macam, jangankan untuk kita bilang kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan kader aja belum ada, saya bilang. Itu dikarenakan oligarki di dalam wadah tersebut atau apa? Terlepas, bisa jadi ataupun bisa enggak, mereka begitu. Kita tidak bisa memvonis hal-hal tersebut. Ya. Dikarenakan semisal orang lain mengkritik AMPG itu ada, tapi kenapa tidak aktif? Kan begitu. Hari ini juga kita mengatakan organisasi lain itu ada, tapi kenapa tidak aktif? Nah, juga ada permasalahan-permasalahan internal yang mungkin tidak bisa diselesaikan. Masalah selisih paham itu kan biasa. Nah, begitu. Yang intinya kalau kita dari kalangan AMPG terus mensosialisasikan ini terhadap kalangan milenial, terlepas mereka menerima ataupun tidak, tugas kita sudah selesai. Tugas kita adalah memberi tempat naungan kepada mereka, memberi tempat untuk mereka berkarya, terlepas mereka mau ataupun tidak, itu terlepas. Setidaknya kita sudah pernah belajar. Ini mungkin tentang kepemudaan. Tentang kepemudaan itu identik dengan pendidikan sebenarnya. Baik itu pendidikan di tingkat SMP, pendidikan di tingkat SMA sampai dengan ke perguruan tinggi. Nah, saya melihat hari ini di dunia pendidikan itu pun ada sebuah apa istilahnya permasalahan lah secara garis besar dalam hal bagaimana dunia pendidikan ini membentuk karakter-karakter pemuda ke depan. Nah, saya lihat di situ sangat kurang. Nah, apa tanggapan daripada Bapak Ketua AMPG hari ini? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Aceh Utara dalam membenah hal tersebut di dalam dunia pendidikan? Contohnya, saya melihat hari ini di dalam dunia pendidikan setiap mata pelajarannya, setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah hari ini lebih
monoton. Istilahnya kalau bahasa lainnya itu ilmu yang ada di kepala gurunya itu ditransfer ke siswanya. Sifatnya kan transfer itu. Yang perlu saya tanya, yang perlu kita tegaskan di situ, yang bahwa pembentukan karakter, pembentukan watak, menyadarkan yang bahwa pemuda ini adalah ujung tombak untuk keberlangsungan bangsa. Saya lihat nilai-nilai itu memang sangat kurang. Nah, apa peran pemerintah di sini? Ayo, kalau saya lihat sih apa namanya, kalau kita bicara di media takutnya kena pula nanti kita ya. Kan ini kan masih apa istilahnya? Ya, yang saya heran tentang bangsa ini gini. Kita menyalahkan pemerintah tidak pernah memberikan peluang untuk para pemuda, tetapi di sisi lain mereka sudah memberikan peluang kepada para pemuda untuk berkarya. Ya. Nah, dalam artian pemerintah sudah memberikan peluang untuk para pemuda untuk menumbuhkan sebuah karakter untuk kemajuan bangsa ini, kan begitu? Ya. Nah, intinya saya melihat para pemuda ini adalah para pemuda-pemuda yang berkarakter, apalagi di kalangan para mahasiswa. Ya. Nah, tetapi ketika mereka sudah berkarya, nah ini kejanggalan ataupun kesalahan daripada pihak pemerintah. Itu pun kita tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah loh. Tadi kita membenarkan pemerintah sudah memberikan anggaran, naungan segala macam, sudah membantu kepada seluruh pemuda ini. Kemudian ketika karakter mereka sudah terdidik, mereka sudah bisa berkarya sendiri untuk kemajuan bangsa ini, tetapi peran daripada pemerintah ini tidak ada gitu. Contoh saya bilang, pemuda misal mereka mampu menciptakan mobil listrik, semisal begitu, karya mereka di mobil listrik. Ya. Tetapi mobil listrik hasil karya daripada mahasiswa ataupun daripada pemuda ini di mana loh? Mana? Di tengah-tengah masyarakat ini mana mobil listriknya? Kemudian mampu menciptakan bensin ataupun bensin lah kita bilang, untuk kendaraan misalkan dari bahannya dari air ataupun dari bahannya dari kelapa. Nah, hari ini realisasi di lapangannya mana? Kan nggak ada. Otomatis apa? Setelah mereka membentuk karakter para pemuda, tetapi mereka tidak pernah menghargai dan bahkan membunuh karakter para pemudanya hari ini. Itu sangat kita sayangkan. Berarti tidak lebih kepada karakter sebenarnya. Itu lebih kepada karya-karya yang dihasilkan oleh pemuda ini. Istilahnya karya itu, kalau kita berbicara karya itu misalnya seperti mobil listrik dan ada beberapa contoh yang tadi, saya pikir itu persaingannya itu lebih ketat. Betul. Kompetitornya lebih tinggi. Betul. Nah, jadi intinya di sini karya yang telah dihasilkan oleh pemuda hari ini itu tidak pernah dihargai dalam bentuk baik itu produksi secara massal, pemasaran ataupun melanjutkan riset-risetnya. Mungkin itu. Ya. Kan pada dasarnya kan dibentuk karakter dulu, baru mereka menghasilkan karya-karya tersendiri. Nah, begitu saya rasa. Memang kalau kita berbicara hari ini tentang kepemudaan itu rumit. Ya rumit. Sangat rumit dikarenakan berbicara kepemudaan itu pasti tersentuh dengan personal pemuda-pemuda tersebut. Nah, saya pikir di situ peran pemerintah dalam hal ini di dunia pendidikan, saya pikir memang harus betul-betul dimaksimalkan, bukan berarti tidak ada. Setelah itu yang paling penting di situ adalah peran daripada keluarga. Betul. Bagaimana mendidik anak-anaknya bisa menjadi karakter yang baik dalam hal membela bangsa, dikarenakan kita tahu pemuda itu adalah ujung tombak untuk keberlangsungan kemajuan bangsa.
bangsa ke depan. Dikarenakan pemuda hari ini itu adalah pemimpin di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Ketua AMPG Kabupaten Aceh Utara. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih pada Bang Alauddin yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu. Semoga ini menjadi sebuah edukasi bagi kita pemuda, bisa menjadi sebuah inspirasi bagaimana kita akan menjadi agen-agen perubahan untuk kedepannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.